Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Oktaviani, NIM saya 201911911011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS pemrograman web launching. Pertama-tama kita membuat tabelnya terlebih dahulu di dalam PHP MyAdmin dengan pertama kita membuat new database-nya. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu dengan nama UAS, nama project. Seperti yang saya contohkan, di sini ada nama UAS dan nama projectnya rental mobil. Setelah itu kita membuat empat tabel, yaitu pertama ada data merek, data mobil, data pemesan, sama data perjalanan. Data merek itu strukturnya seperti ini. Ada berupa ID, kode merek, nama merek. Terus yang kedua ada mobil. Mobil itu strukturnya ada berupa ID, kode mobil, dan nama mobil. Yang ketiga ada pemesan, yaitu strukturnya ada ID, kode pemesanan, nama pemesan, nama merek, nama mobil, nama perjalanan, tanggal sewa, tanggal kembali, dan harga. Dan yang terakhir ada perjalanan dengan strukturnya yaitu ID, kode perjalanan, dan nama perjalanan. Setelah kita membuat 4 tabel tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat codingannya. Yang pertama, di sini saya sudah banyak membuat codingannya, yaitu ada berupa config, db, login, dan login. Setelah itu di folder masternya, di sini saya membuat codingannya. Ada berupa dashboard, merek, mobil, perjalanan, tanggal kembali, dan tanggal sewa. Di folder selanjutnya itu folder transaksi, yaitu ada mengenai codingan pemesanan. Di sini saya akan menunjukkan codingan DB-nya dulu. Di sini codingan DB-nya itu seperti ini. Di sini saya tinggal ubah DB name-nya menjadi UAS Tania Oktaviani rental mobil. Setelah itu, setelah membuat DB-nya, kita buat config-nya. Nah, saya membuat config-nya seperti ini. Ada case-nya ini ke home dan nanti diarahkan ke dashboard. Jika case-nya merek, nanti diarahkan ke codingan merek .php. Jika case-nya mobil, diarahkan ke folder ke codingan mobil.php, dan jika case perjalanan diarahkan ke codingan perjalanan. Di sini master, di sini ada foldernya. Nama foldernya itu folder master. Setelah membuat config-nya, lalu setelah itu ada codingan loginnya. Codingan loginnya itu seperti ini. Ada di sini login buat username sama passwordnya. Menggunakan ID user, username, nama, email, dan email. Di sini header di sini untuk diarahkannya kemana setelah berhasil login, yaitu diarahkannya ke location home. Setelah membuat codingan login, maka kita setelah itu masuk ke dalam codingan home-nya. Home-nya itu codingannya seperti ini. Di sini pertama-tama kita harus login dulu, baru bisa masuk ke halaman home dengan mengisi username sama password. Nah, di sini ada link relnya untuk membuat tampilannya, template-nya terbaca. Mulai ring rel,
Ini pokoknya yang ada huruf ini, ada vendor, fitur, fitur.css. Nah, di sini ada untuk navbarnya. Navbar. Nah, di sini untuk nav itemnya ada. Pertama di sini navnya itu ada masuk ke halaman home.php. Dari sini dengan menu title-nya itu dashboard. Di sini judulnya itu rental mobil. Nanti setelah ini rental mobil akan diarahkan ke dalam merek. Dan masuk ke dalam data merek. Seperti yang di tabel ada data merek, data mobil, data pemesanan, data perjalanan, dan setelah terakhir membuat data perjalanan itu logout atau keluar. Nah, kodengannya seperti ini. Kodengan dari file index yang telah diekstrak dalam template-nya. Setelah membuat home-nya, lalu kita masuk ke bagian folder masternya. Master. Di codingan master ini pertama, di folder master ada codingan dashboard. Itu dengan bukanya HTML dan di halaman dashboard. Setelah itu ada codingan merek. Nah, di sini ada codingan merek dengan koneksi ke db.php. Di sini ada nama tabelnya seperti tadi, kode merek dan nama merek. Di sini tombol aksinya. Di sini adalah query-nya. Di sini untuk halamannya, jika datanya banyak akan di next-kan. Di sini untuk query-nya, if set get cari. Ini masuk ke dalam tabel mana, yaitu tabel merek, where di mana kode merek. Ini juga sama masuk ke dalam tabel mereknya. Itu ada thscope row. Ini untuk datanya masuk ke dalam apa? Ada ke dalam kode merek dan nama merek. Di sini juga ada div class dropdown-nya. Dropdown action-nya untuk bisa terbaca update dan delete-nya. Di sini untuk page nation-nya, untuk halamannya dari UL sampai ke tutup UL. Nah, sudah selesai untuk bagian mereknya, codingan mereknya. Setelah itu kita masuk ke codingan berikutnya, yaitu codingan mobil. Codingan mobil masih sama seperti codingan merek, hanya berbeda di dalam tabelnya saja. Tabel ininya, ini tinggal diganti select bintang from nama tabelnya tabel merek, dan ini juga sama nama tabelnya tabel merek, dan di mana tabel mobil itu akan dihubungi dengan kode mobil. Di sini juga sama, nama tabelnya itu tabel mobil. Ini ya, berubah jadi kode mobil dan nama mobil. Ininya sama seperti yang sudah saya jelaskan di codingan pertama, itu yang merek. Ini buat destination halamannya sampai tutup nav. Nah, setelah itu, setelah selesai membuat codingan mobil, maka selanjutnya adalah kita membuat codingan perjalanan. Masih sama codingannya seperti yang merek dan mobil, hanya berubah di ininya saja, di thscope-nya disesuaikan dengan nama tabelnya, ada kode perjalanan dan nama perjalanan. Di sini tabelnya juga sama, disamakan jadi perjalanan. Ini juga nama tabelnya perjalanan, di mana ininya menjadi kode perjalanan, dan tabelnya juga select bintang formnya menjadi tabel perjalanan. Ininya pun sama, sesuai penamaan di tabelnya, ada kode perjalanan dan nama perjalanan. Ke bawahnya itu sama.
Nah, setelah membuat codingan perjalanan, selanjutnya kita membuat codingan tanggal kembali dan tanggal sewa. Tanggal kembali, codingannya seperti ini untuk membuat tabelnya. Terus setelah itu ada tanggal sewa. Tanggal sewa ini seperti ini. Ini nama tabel dari tabel data pemesan. Ada berupa di dalam tabel kode pemesanan, nama pemesan, nama merek, nama mobil, nama perjalanan, tanggal sewa, tanggal kembali, dan harga. Seperti itu codingan yang untuk tanggal sewa. Setelah itu kita masuk ke dalam folder transaksi. Di dalam folder transaksi itu ada berupa codingan pemesanan atau data pemesan. Yaitu codingan seperti ini. Ini nama koneksi itu db.php. Ini di sini nama tabelnya, tabel dalam data pemesanan. Dari sini ini ada kode pemesan, nama merek, mobil sampai dengan ke harga. Dan di sini untuk tombol aksinya. Di sini ada query ininya. Query-nya ini disambungkan dengan tabel mobil. Di sini select bintangnya menjadi bintang from mobil, dan di sini juga sama menjadi mobil, where di mana kode mobil, dan di sini juga sama select bintang from mobil. Di sini codingannya itu mengambil data dalam tabel mobil, ada kode mobil dan nama mobil. Di sini ada drop-down menunya. Di sini drop-down menu akan diarahkan kalau misalnya bisa ke update, akan diedit, kalau ke delete akan kehapus datanya. Di sini pagination-nya untuk halamannya yang UL class pagination just TV content center sampai ke tutup nav-nya. Di sini untuk bagian if iset untuk codingannya. Codingan yang ada dalam tabel data pemesan. Yaitu ada apa tadi yang saya sebutkan, ada kode pemesan, nama merek, nama mobil, nama perjalanan, tanggal sewa, tanggal kembali, dan harga. Dan untuk ininya di sini juga sama, ini sesuaikan dengan nama tabel dalam data pemesannya. Nah, ini juga sama, insert into nama tabelnya, itu tabel pemesanan. Di sini tabelnya apa saja, nama-nama yang ada dalam tabelnya. Nah, namanya seperti ini sampai ke harga. Values ini juga sama, nama tabelnya sampai dengan dari kode pemesanan sampai ke harga. Jika query-nya ini, maka datanya akan berhasil. Jika ini akan terdapat bacaan simpan datanya itu gagal. Di sini ada modalnya. Di sini ada modal untuk kelas pemesanannya. Di sini untuk nama tabel, nama yang pertama itu kode pemesannya, input tipenya teks dengan nama tabelnya kode pemesan. Nah, di sini kedua ada label namanya dengan nama pemesan, dengan di sini nama tabelnya. Dan di sini juga sama, select bintang from, nama tabelnya itu tabel mobil. Di sini itu ada nama pemesan. Yang kedua ada label nama merek dengan nama tabelnya nama merek. Di sini di select bintang nama tabelnya itu tabel merek. Di sini ya juga sama nama merek. Yaitu ada nama mobil dengan input tipenya teks, terus nama tabelnya nama mobil. Setelah itu ada nama perjalanan, input tipenya teks dengan nama tabelnya nama perjalanan, dan tanggal sewa, input tipenya date dengan namanya tanggal sewa.
Setelah itu ada tanggal kembali dengan input tipenya date dan name-nya tanggal kembali, dan yang terakhir ada harga dengan tipe number dan name-nya harga. Setelah itu setelah selesai dimasukkan tabelnya, maka akan di sini akan ke submit jika di add datanya atau di add data pemesannya. Jika berhasil ke submit, maka akan tersimpan. Nah, ini untuk codingan pemesannya sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke tampilannya. Sudah selesai. Ini kita masuk ke tampilannya. Ke tampilan. Pertama di sini kita akan login dulu dengan username dan passwordnya. Setelah itu kita akan login. Nah, di sini masuk ke tampilan awalnya di dashboardnya, yaitu welcome to Ranka Mobil. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian data mereknya. Nah, di sini akan muncul nama-namanya. Di sini muncul karena kita telah menginsertnya di dalam tabel merek. Tabel merek ini. Nah, kita sebelumnya di-insert di sini, dimasukkan kode mereknya dan nama mereknya apa, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini tombol actionnya nggak berfungsi, tidak bisa menampilkan update dan delete-nya. Untuk add-nya di sini tidak bisa meng-add datanya, tetapi tombolnya bisa diklik. Setelah itu masuk ke data mobil, sama seperti data merek. Ini hasil yang keluar itu berupa data yang telah kita insert di dalam PHP MyAdmin. Maka tampilannya akan seperti ini, ada kode mobil yang berupa B1, nama mobilnya, misalnya Xenia, dan di sini ada tombol aksinya. Di sini dan ada add-nya. Ini di add-nya sama, tidak bisa meng-add datanya lagi. Setelah itu ada data pemesanan. Di sini data pemesanannya tidak bisa tampil hasilnya. Data pemesan kita isi dulu. Coba kita insert misalnya kode pemesanannya. Nama mobil Avanza. Nama perjalanan misalnya Cianjur. Tanggal sewa. Tanggal kembalinya. Harganya saya 2 juta. 3456. Ada pemesannya misalnya A3, lalu setelah itu kita go-kan. Setelah itu kita masuk ke sini, ke data pemesannya muncul. Coba kita edit ID-nya jadi 1. Nah, setelah itu kita refresh apakah muncul. Data pemesannya tidak muncul. Setelah itu kita lanjut saja ke data perjalanannya, yaitu data perjalanannya yang keluar seperti yang di tabel, ada beberapa kode perjalanan, nama perjalanan. Di sini ada tombol add-nya, sama tidak bisa meng-add datanya. Setelah itu semua selesai, kita akan logout atau untuk kembali ke halaman pertama.
Di sini logotnya seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya kurang dapat terlalu dipahami, dalam pengerjaannya kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.